Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin. Kita lanjutkan dengan kajian Kitabus Shaum halaman 55. 55 yang paling atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babut targhibi, bab menyenangkannya. Fi qiyami, di dalam berdiri, artinya berdiri ibadah. Syahri, pada bulan Ramadan. Wama, dan apa-apa. Ja'a, yang datang, fihi, di dalam Ramadan, minal fadli, dari keutamaan. Hadatsana Abdu bin Humaidin, hadatsana Abdur Razzaq, akhbarana Ma'marun Ani Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah. Qala, berkata Abi Hurairah, Kana, telah ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu, menyenangkan siapa Nabi, fi qiyami, di dalam berdiri, Ramadhana, pada bulan Ramadan. Ya, berdiri mengerjakan ibadah salat malam. Min ghairi, dari selain, ayya'murahum, perintah siapa Nabi kepada mereka, bi'azimatin, dengan menetapkan atau mewajibkan, maksudnya. Bi'azimatin, dengan menetapkan, maksudnya mewajibkan. Wa yaqulu, dan bersabda siapa Nabi, man, barang siapa, qoma, berdiri, Ramadhana, pada bulan Ramadan. Artinya berdiri mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan. Imanan, karena iman. Wahtisaban, dan karena mencari pahala. Imanan, karena iman. Wahtisaban, dan karena mencari pahala. Ghufira, maka diampuni, lahu, bagi orang. Ghufira, maka diampuni, lahu, bagi orang. Ma taqaddama, apa-apa yang telah dahulu. Ma taqaddama, apa-apa yang telah dahulu, yang telah lewat, maksudnya, min dambihi, dari dosa-dosanya. Fatuwufiya, maka diwafatkan, dimeninggal duniakan,
diwafatkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amru dan adapun perkara, wal amru dan adapun perkara ala dzalika atas demikian itu. Summa kana kemudian ada apa al-amru perkara, ya perkara keadaan. Kadzalika seperti demikian itu. Kadzalika seperti demikian itu fi khilafati Abi Bakrin di dalam kekhalifahan Abu Bakar. Fi khilafati di dalam kekhilafahan Abi Bakrin Abu Bakar. Wasodron dan permulaan. Wasodron dan permulaan min khilafati Umar bin Khattab, min khilafati dari kekhalifahan Umar bin Khattab ala dzalika atas demikian itu. Diterangkan oleh Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya senang, maka akhirnya beliau menganjurkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan, karena beliau senang dan juga menganjurkan kepada para sahabatnya untuk mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan selain ditetapkan atau selain diwajibkan. Jadi sifatnya Rasulullah ya, menghimbau, menganjurkan, tapi tidak mewajibkan. Prakteknya, nah ini, beliau bersabda, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, artinya sholat malam di bulan Ramadan, didasari karena iman dan karena ingin mendapat pahala, maka dosa-dosa yang telah lewat akan diampuni semuanya oleh Allah. Dosa setahun. Nah, dosa setahun yang sudah kita jalani dari dahulu setelah Ramadan sampai ketemu Ramadan ini, dengan kita setiap malam bisa rutin menjalankan sholat tarawih, sholat malam, maka dosa-dosa 1 tahun yang lewat itu semuanya akan diampuni oleh Allah. Nah, jadi sekali lagi itu sifatnya sunnah, ya, beliau menganjurkan kepada para sahabatnya sampai beliau Rasulullah wafat, dan perkara itu tetap tidak ada perubahan. Dan kemudian dilanjutkan di masa atau di zaman kekhalifahan Abu Bakar, ya sama, tetap. Artinya kaum muslimin pada saat itu Ramadan itu sholat tarawih setiap malam ya bebas masing-masing. Ada yang dikerjakannya habis sholat isya, ada yang dikerjakannya tengah malam, ada yang sepertiga malam, pokoknya sholat malam. Ini judulnya sholat malam di bulan Ramadan. Kalau istilah kita tarawih. Ya. Jadi pada saat itu belum ada ijtihad seperti sekarang ini. Zaman Nabi ya silahkan, oleh Nabi dipersilahkan. Namanya sunnah, ya, tidak dikoordinir. Zaman Khalifah Abu Bakar juga demikian.
dan sampai permulaan kekhalifahan Umar bin Khattab. Permulaan, jadi nggak selama kekhalifahan Umar ya, permulaan kekhalifahan Umar bin Khattab masing-masing. Karena setelah itu kemudian Umar bin Khattab melihat, menimbang ya, wah ini kok orang segini banyaknya satu masjid sholat masing-masing ting prenco, wah alangkah baiknya. Lah ini gagasan dari Khalifah Umar. Alangkah baiknya mereka-mereka ini dipimpin oleh satu imam. Ya, jadi meskipun sholat sunnah, sholat tarawih, daripada masing-masing begini, alangkah baiknya kalau dikerjakan dengan secara berjamaah. Nah, akhirnya Umar bin Khattab berijtihad, ya, menunjuk salah seorang sahabat untuk menjadi imam di dalam sholat tarawih itu. Bahkan awalnya ya Umar sendiri, ya. Jadi sholat tarawih kemudian dikerjakan dengan secara berjamaah. Nah, jadi sholat tarawih dikerjakan secara berjamaah itu dimulainya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dan terus itu berjalan sampai sekarang. Nah, ya, sampai sekarang. Hanya umpama ini Bapak Ibu tidak sempat sholat berjamaah, artinya dengan secara berjamaah, mungkin karena kurang sehat, nggak bisa ke masjid, atau mungkin karena pulangnya sudah malam sehingga ketinggalan. Ya sholat sendiri, sholat tarawih sendiri, sholat malam sendiri. Sehingga diusahakan selama Ramadan setiap malam ini terus tidak ada putusnya mengerjakan sholat malamnya. Nah itu yang kemudian dosa-dosanya setahun akan diampuni oleh Allah. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya. Nah, untuk hadis berikutnya ini menceritakan permulaan daripada salat tarawih pada zaman Nabi ini. Hadatsana Yahya bin Bukairin hadatsana Lais an Uqailin an Ibnu Syihabin akhbarani Urwatu an Aisyah radhiyallahu anhuma akhbarathu, mengabarkan siapa Aisyah kepada Urwah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja, keluar Nabi lailatan pada malam. Maksudnya keluar menuju ke masjid, keluar dari rumah ke masjid. Min jaufil lail, dari tengah malam. Min jaufil lail, dari tengah malam. Fasalla, maka sholat Nabi fil masjidi, di dalam masjid. Ceritanya Ramadan ini. Nabi tengah malam keluar dari rumah ke masjid, kemudian beliau sholat malam. Washolla, dan sholat siapa rijalun, beberapa orang laki. Ternyata ada beberapa orang laki ikut sholat makmum di belakang Nabi. Bisolatihi, dengan sholatnya Nabi. Artinya mengikuti sholatnya Nabi. Jadi makmum. Fa'asbaha, maka pagi-pagi siapa annasu, manusia. Fatahadatsu, maka bercerita mereka. Ya, manusia ya, orang-orang yang semalam ikut sholat berjamaah dengan Nabi itu, paginya dia cerita-cerita kepada teman lainnya. Wah, tadi malam saya sholat
malam berjamaah dengan Nabi. Wah, wes enak wes jan. Akhirnya fajtama'a maka kumpul. Fajtama'a maka kumpul aktsaru lebih banyak minhum dari mereka. Mereka rijalun. Fajtama'a maka kumpul aktsaru lebih banyak minhum dari mereka. Akhirnya apa? Malam berikutnya lebih banyak jumlahnya yang ikut sholat berjamaah dengan Nabi. Sengaja mereka datang menunggu sholat berjamaah, sholat malam bersama Nabi. Fasolau maka sholat fasolla maka sholat kanjeng Nabi. Fasolau maka sholat mereka. Ma'ahu bersama Nabi. Ya, sholat berjamaah malam, sholat malam berjamaah. Fasbaha maka pagi-pagi annasu manusia. Fatahadatsu sama bercerita mereka. Fatahadatsu sama bercerita mereka. Fakatsura maka banyak ahlul masjidi ahli masjid. Minal lailati dari malam ats-tsalisati yang ketiga. Akhirnya malam yang ketiga ternyata yang hadir ikut sholat berjamaah dengan Nabi sholat tarawih itu wah lebih banyak. Ya, jadi tiap malam itu makin kesini makin banyak jumlahnya. Nah, tidak macam kita sekarang. Pertama sesek masjidnya, nggak muat sampai melobir-lobir. Ya, lama-lama berkurang. Lama-lama tinggal satu soft. Kalau dulu pada zaman sahabat berbeda. Awalnya sedikit, kemudian yang ikut sholat cerita-cerita, yang dapat cerita besoknya ikut sholat. Cerita lagi yang semuanya jadi makin penuh. Akhirnya fakharaja maka keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla maka salat Nabi, fasallau salat mereka. Bi salatihi dengan salatnya Nabi. Artinya mereka ikut makmum salat malam di belakang Nabi. Falamma kanat maka ketika ada al-lailatu malam ar-rabi'atu yang keempat. Malam yang keempat. Kemarin ini. Ajaza sempit apa al-masjidu masjid. An ahlihi dari penghuninya masjid. Begitu malam yang keempat, masjid penuh, masjid tidak muat. Bukan masjidnya yang mengecil. Jadi jamaah yang hadir itu, wah sudah meludak. Malam keempat itu, wah sudah tak terbendung lagi. Hatta kharaja sehingga keluar Nabi li sholati subhi untuk sholat subuh. Nah, pada malam yang keempat, falam makanat lailatul rabi'ah, malam yang keempat masjid penuh karena jamaahnya beludak. Tapi malam yang keempat ini Nabi enggak keluar. Melihat animo ya, antusias para jamaah ini, Nabi itu enggak keluar malah. Nabi sholat malamnya di rumah. Sehingga keluar-keluar untuk ngimami sholat subuh. Baru keluar.
Ya orang-orang nunggu wae. Lah ndi ki Nabi ki? Iya, ndi ki ya? Lah, wah, ndi Nabi gegek keturun iki. Lah, padahal Nabi sholat di rumah. Aduh, kasihan dah ya. Tentu Nabi punya alasan ya. Walamma qadha, ketika telah menyelesaikan siapa Nabi. Menyelesaikan al-fajr pada sholat fajar. Nah ini sholat fajar maksudnya sholat subuh. Ya, jadi pengertian fajar itu ya subuh. Aqbala menghadap sapa Nabi alan nasi kepada manusia. Setelah Nabi selesai sholat fajar atau sholat subuh, Nabi kemudian menghadap kepada manusia atau para jamaah itu, memberikan klarifikasi. Nah, fatasyahhada maka tasyahud sapa Nabi, syahadat ya. Ya, untuk memulai Nabi menyampaikan khutbah itu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, setelah tasyahud, tsumma qala, kemudian bersabda Nabi, amma ba'du. Amma adapun ba'du selanjutnya. Fa'innahu sesungguhnya lam yakhif tidak samar. Tidak samar alayya atas saya. Maka nukum tempat kalian. Walakini dan akan tetapi saya. Walakini dan akan tetapi saya khositu khawatir. Khawatir saya atau takut saya. Antuf tarodho. Bahwa diwajibkan apa sholat malam. Antuf tarodho bahwa diwajibkan apa sholat malam alaikum atas kalian. Setelah diwajibkan fatak jizu maka akan lemah kalian, berat kalian. Anha dari sholat malam. Fatufiya maka diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru dan perkara salat malam, salat tarawih ala zalika tetap atas demikian, itu masing-masing, tidak berjamaah. Rawahul Bukhari Kitabut Tarawih. Saudara kaum muslimin, saya tahu ya. Artinya tidak samar tempat kalian padaku. Saya tahu semalam kalian menunggu saya. Kalian jumlahnya cukup besar. Saya sengaja enggak keluar. Kenapa? Saya takut. Ya, saya takut dengan semangat kalian ini, ya, kalau diterus-teruskan saya takut, saya ketir-ketir. Loh. Kalau sholat malam ini diwajibkan oleh Allah. Ya, karena pada zaman Nabi itu masih kemungkinan sesuatu yang tadinya sunnah kemudian dirubah menjadi wajib, itu mungkin bisa. Kalau zaman Nabi masih gesang, masih hidup, ya. Bisa saja karena melihat semangatnya kaum muslimin, akhirnya Allah terus menetapkan, mewajibkan. Lah, saya takut itu kata Nabi. Ya. Yang saya takutkan nanti begitu diwajibkan kalian berat setiap malam. Nah, akhirnya sampai Nabi wafat, praktek mengerjakan sholat sunnah pada saat itu ya dikerjakan masing-masing. Bukan berarti tidak sholat.
tetap dikerjakan setiap malam, tapi prakteknya tidak secara berjamaah. Nah, makanya berjamaah ya boleh, tidak pun juga boleh. Tadi sudah dijelaskan bahwa akhirnya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya, atas pertimbangan beliau, ya, beliau berijtihad, kemudian ya dikerjakan sholat itu secara berjamaah. Loh, apa enggak bertentangan itu? Zaman Nabi saja tidak kok. Tidak bertentangan. Karena Nabi tidak melarang. Ya. Nabi hanya khawatir kalau dikerjakan, Nabi khawatir kalau diwajibkan. Karena Nabi sudah wafat, enggak mungkin akan ada perintah wajib dari Allah, ya. Bertentangan itu sesuatu yang diwajibkan atau dilarang kemudian tidak dikerjakan. Nah, misalnya Nabi nggak boleh dikerjakan dengan berjamaah. Lah itu baru bertentangan, ya. Nah, Nabi tidak melarang. Hanya saja Nabi khawatir kalau dikerjakan secara berjamaah terus semangat tiap malam, wah. Lah kalau diwajibkan oleh Allah jadi kayak salat 5 waktu ya kepriben, ya. Nah, bahaya, ya, kasihan. Nah, inilah sifat seorang pemimpin, ya, tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi memikirkan umat. Nabi mikirkan umatnya. Kalau sampai diwajibkan, Masya Allah, kasihan, berat umat saya. 5 waktu saja udah keteter, ya. 5 waktu saja sudah kadang-kadang didobel-dobel, ditambah dengan wajibnya lagi, waduh, ditambah dengan salat tarawih yang wajib. Nah, kasihan kata Nabi. Apalagi berjamaah. Nah, gitu loh. Nah, panjenengan kalau bisa mengerjakan secara berjamaah ya akan sangat lebih baik, ya. Kalau tidak ya enggak apa-apa, tapi diusahakan tetap dikerjakan setiap malam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Demikian untuk lanjutan kajian Kitab Shaum, mudah-mudahan menambah ilmu kepada kita semuanya. Nambah manfaat, nambah barokah.